Wani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya dari pelajaran kita salah satu usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sekarang kita setelah beliau rahimahullah taala menyinggung tentang masalah hijrah, beliau lanjutkan. Falamma istaqarra bil Madinati amara atau umira bi baqiyati syara'il Islam. Ya, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah, maka mulailah diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain. Ya, jadi kebanyakannya syariat itu diturunkan, diperintahkan ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah. Seperti apa? Mithluz zakati was shaum. Seperti zakat, puasa, apalagi di situ? Wal haji, kemudian azan. 4 disebutkan ya, zakat, puasa, haji, azan, jihad, kemudian al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Ya. Kalau zakat ya sama puasa itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah ya. Di tahun kedua Hijriah. Adapun haji itu ada perselisihan kapan diwajibkan, tapi jumhur mengatakan ya, pendapat yang paling kuat itu di tahun ke-9. Tahun ke-9 Hijriah diwajibkan dari haji. Kalau azan yaitu disyariatkan di tahun pertama dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ada khilaf, tapi ucapan atau pendapat yang rajih itu disyariatkan di tahun pertama awal hijrah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya, berarti kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban sholat sudah di Mekah kan? Iya, 3 tahun. Berarti tidak ada azan. Kan dikatakan ya syariat azan itu ada ketika apa? Hijrah di Madinah. Iya kan? Sebenarnya disebutkan di sini. Ya ini para ulama menyebutkannya. Ya walaupun ada khilaf, tapi yang benarnya ya betul sudah ada sholat di Mekah, tapi belum ada syariat azan. Dan ini yang telah disebutkan oleh Ibnu Munzir. Ya. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Makkah bi ghairi adzanin. Ya, Nabi sallallahu salat di Makkah tanpa ada azan ya semenjak diperintahkan, diwajibkan salat itu sampai beliau hijrah ke Madinah. Jadi nanti di Madinah ya baru apa? Ada syariat azan. Jelas ini ya? Walaupun ada silang pendapat. Ya, makanya di sebagian cetakan ini ada yang tidak menyebutkan apa? Azan. Ya, karena kan Madinah di Mekah sudah ada sholat selama 3 tahun. Baik. Wal amru bil wal jihad. Ya, dan jihad. Nah, ini juga diantara amalan pokok ya di dalam Islam, yaitu berjihad. Ya, dan disyariatkan jihad itu setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, dan sebelumnya tidak ada jihad, tidak ada jihad. Ya, kaum muslimin di waktu itu Nabi SAW dan para sahabatnya tidak diizinkan untuk berjihad di Mekah. Apa sebabnya? Karena apa? Mereka belum memiliki apa? Kekuasaan. Ya, itu diantara syarat adanya apa? Jihad. Iya. Jadi syarat jihad dia harus memiliki kekuatan dan punya wilayah kekuasaan. Nabi SAW para sahabatnya ketika masih berada di Mekah, walaupun mereka sudah mulai banyak tersebar, tidak diperintah untuk memerangi apa? Orang-orang Quraisy. Secara apa? Secara fisik. Kalau jihad secara lisan ya iya, ya kan? Tapi kalau secara fisik tidak ada. Nanti setelah hijrah di Madinah, baru. Kenapa? Sudah memiliki wilayah kekuasaan, sudah ada pemimpinnya. Ya, itu juga diantara syarat jihad harus ada apa?
pemimpin. Makanya kata Nabi SAW, al-imamu junna yuqatalu min waraihi. Iya, pemimpin itu adalah tameng, berperang di belakangnya. Artinya apa? Nanti ada syariat berjihad ketika ada pemimpin yang memimpin. Kalau jihad sendiri, itu tidak disyariatkan. Kecuali kalau jihad apa? Ad-dafa, membela diri sendiri. Ya, ada orang tiba-tiba datang di sini mau bunuh kita semua. Ya, apakah kita dikatakan harus ada pemimpin yang menyuruh? Tidak. Itu kalau jihad apa? Menyerang. Disyaratkan apa? Punya pemimpin, punya wilayah kekuasaan. Jelas ini ya? Iya, tentang masalah jihad. Baik, kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di antara syarat juga adalah al amru bil ma'ruf wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, ini juga dari apa namanya? Amalan-amalan pokok di dalam Islam. Ya, bahkan ayat-ayat yang menekannya sangat banyak sekali. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mengajak, memerintah kepada ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Kuntum, kalian, ya, mereka para sahabat Nabi SAW, sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini tentang apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat ya orang-orang yang apa? Melihat kemungkaran lalu tidak mencegahnya. Dan perlu diketahui amar ma'ruf nahi munkar itu tidak harus dengan apa? Dengan tangan. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Ya kan? Siapa yang hafal hadisnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Itu yang pertama. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, ya dia tidak mampu menghancurkan sana orang-orang yang berbuat dosa di luar sana, maka dengan lisannya. Dia amar ma'ruf dengan apa? Lisan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fabi qalbihi. Cukup dengan apa? Hatinya mengingkari. Itu bahagian dari apa? Amar ma'ruf nahi munkar juga. Ya, wa dzalika adhaful iman, tapi itu selemah-lemah keimanan. Jelas ya? Jadi kalau ada hadis atau ayat menerangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, lihat amar ma'ruf bagaimana bentuknya. Dan perlu diketahui, iya, kapan sesuatu itu dikatakan ma'ruf, kapan sesuatu itu dikatakan mungkar. Ya, kadang ya banyak orang sekarang yang penting apa? Namanya yang heboh ya, amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Ternyata di lapangan yang hanya suruhkan apa? Amar ma'ruf saja. Tidak ada apanya? Tidak ada nahi mungkarnya. Jelas ya? Iya. Dikatakan sesuatu itu amar ma'ruf nahi munkar, ukurannya apa? Alkitab was sunnah. Jadi sesuatu yang dikatakan, oh ini baik, ini jelek. Apa ukurannya? Al-Quran dan sunnah. Jelas ini ya? Bukan dengan kita sendiri yang mengatakan ini baik, ini jelek. Baik, ini dari apa namanya? Syariat-syariat Islam yang sangat agung dan mulia. Iya. Wa ghairu dzalika atau wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan selainnya dari syariat-syariat Islam ya yang tidak disebutkan oleh penulis ya banyak ya, seperti berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, itu kan dari Islam semua, menunaikan amanah, dan selainnya dari akhlak-akhlak yang mulia ya, semua yang baik ya, semua dari akhlak-akhlak yang mulia itu masuk dalam syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhadha ala hadza asyra sinin. Ini semua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjalaninya selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Setelah itu, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wafat. Tahun berapa wafat?
Kemarin kita sebutkan 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Baik. Itu ya. Wa ba'daha, dan setelahnya wafatlah Nabi SAW. Kemudian kata siapa? Wadinuhu baqin. Dan kekallah agama ini. Ya, agama ini menjadi ada, kekal. Maksudnya kekal apa? Terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ada yang bisa merubahnya. Makanya tentang Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Tidak akan berubah, tetap seperti itu. Wa hadza dinuhu. Inilah agama. Ya, inilah agama agamanya. Agama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah ditunjukkan umat ini. Jelas ya? Jadi setelah Nabi SAW wafat, agama ini sudah apa? Sempurna. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi SAW sudah menjelaskan kepada umat ini. Wala syarra illa hadzaraha min. Dan tidak ada satupun kejelekan kecuali Nabi SAW sudah memperingatkan umatnya. Jelas ini? Ya. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Wasyarrul ladzi hadzara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan kebaikan yang Nabi SAW tunjukkan adalah apa? Yang paling utamanya dulu disebutkan adalah apa? Tauhid, karena itu sumber kekuatan, sumber kebaikan. Ya kan? Baru disebutkan, dan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi. Ya. Jadi tak satu pun kebaikan kecuali Nabi SAW sudah menerangkan kepada umat ini. Dan kebaikan yang terbesar yang Nabi terangkan kepada umat ini adalah kebaikan apa? Tauhid. Makanya berdakwah dengan tauhid Nabi SAW selama berapa? 10 tahun. Karena itu kebaikan yang terbaik. Kebaikan yang terbesar. Iya. Dan seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wasyarrul ladzi hadzara minhu. Dan kejelekan yang beliau ingatkan yang terbesarnya adalah apa? Asyirku, kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bah. Dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci dan tidak ridhai. Iya. Nah, ini tentang agama ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan disebutkan setelahnya menjamin ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tak ada sesuatu pun ya yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan seseorang dari neraka kecuali telah diterangkan untuk kalian. Ya, dalam hadis lain dikatakan, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bi illa wa qad amartukum bi." Tidaklah saya meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian kecuali saya sudah memerintahkan kalian. Saya sudah menjelaskan kepada kalian. Ya, wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu illa wa qad nahaitukum anhu. Ya, dan saya tidak meninggalkan sesuatu pun dari apa-apa yang dilarang untuk kalian kecuali saya sudah melarangnya. Dan dalam hadis yang lebih jelas lagi, taraktukum 'alal mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya, saya tinggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih, terang benderang. Ya. Lailuha kanahariha. Malamnya sama dengan siangnya. Ya. Saking terangnya itu petunjuk. Sehingga Nabi membahasakan apa? Malamnya sama dengan apa? Siangnya, tidak ada perbedaan. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari petunjuk itu kecuali dia pasti akan binasa. Maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Iya. Nah, ini sudah jaminan.
Ya. Jadi agama ini apa? Sudah diterangkan. Tidak ada yang perlu ditambahi dan tidak ada perlu apa? Apalagi dikurangi. Jelas ya? Jadi beragama itu semuanya harus dengan apa? Dengan dalil, petunjuk. Apakah yang datang dari Allah, Al-Quran, ataupun yang datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekiranya dulu ya. Sudah jam berapa? Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan. Ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia. Ya. Mencakup semuanya. Ini dari kekhususan Nabi SAW. InsyaAllah kita akan terangkan setelahnya. Hadza wallahu alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.